Ya, selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi cloud computing, instalasi Windows 10 di VirtualBox. Jadi, tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas di sesi 7 mata kuliah pengantar cloud computing Universitas Mercu Buana. Bagian pertama, pre-configuration, yaitu konfigurasi yang kita perlu set di awal sebelum VM di VirtualBox ini dijalankan. Jadi step pertama, setelah kita klik tombol add di VirtualBox, kita tentukan nama dari VM yang mau kita buat. Namanya di sini kita pakai Windows 10. Lalu tipenya kita pilih OS-nya, tipenya apa, dan juga versi dari OS tersebut. Di sini kita pilih OS-nya Microsoft Windows, versinya yang 64 bit. Selanjutnya kita tentukan juga size memorinya atau RAM-nya. Di sini kita pakai RAM-nya 2 GB. Kita bisa tentukan berapa giga yang bisa atau kita perlukan hingga maksimal jumlah memori yang kita punya di host lokalnya atau komputer atau laptop yang menjalankan VirtualBox tersebut. Selanjutnya kita pilih berapa size atau ukuran drive-nya. Di sini dari VirtualBox menyarankan untuk OS dengan tipe Windows 10 64 bit itu adalah 50 GB. Lalu kita pilih opsi yang create a virtual hard disk now, itu berarti kita akan membuat virtual disknya atau hard disk yang akan digunakan untuk VM ini nantinya. Selanjutnya kita pilih tipe hard disk filenya. Kita bisa pilih antara VDI, VHD, atau VMDK. Itu nanti tergantung kita mau virtualisasinya digunakan atau bisa digunakan di virtualisasi mana saja. Tapi untuk sekarang kita pilih yang defaultnya, yaitu VDI. Selanjutnya kita pilih bagaimana storage di physical hard disk itu dilakukan. Jadi ada dua pilihan, yaitu yang pertama dynamically allocated ini, yang berarti hard disknya akan digunakan jika ada penggunaan atau penambahan size yang dilakukan pada VM. Jadi kalau kita tadi pilih 50 GB untuk harddisknya Windows 10 ini, dan kita baru isi untuk file system dan beberapa file lainnya sejumlah 10 GB, jadi di lokal sistemnya hanya akan menggunakan sebanyak 10 GB juga. Tapi berbeda dengan fixed size, pilihan yang kedua. Kalau fixed size ini, VirtualBox akan membuat sebuah hard disk yang sudah size-nya sesuai dengan yang kita tentukan, yaitu kalau tadi 50 GB. Jadi mau digunakan atau tidak hard disk yang ada di VM ini, di lokal hostnya akan menggunakan size sebesar 50 GB atau size yang kita tentukan di awal tadi. Kelebihannya tentunya dengan fixed size ketika dijalankan akan lebih cepat dalam responnya, karena dalam blok hard disk sudah ditentukan buffer atau berapa jumlah size yang digunakan oleh VM tersebut. Selanjutnya kita tentukan lokasi filenya dan juga size dari hard disknya. Di sini kita tentukan
lokasi file harddisknya ada di partisi /mnt/virtualbox/windows7.vdi, lalu size-nya sebesar 50 GB. Setelah langkah-langkah tadi dilakukan, kita sudah punya VM Windows 10 yang dapat kita langsung jalankan untuk langsung masuk ke tahap instalasi dari OS tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke step instalasi dari OS tersebut, sebenarnya kita masih ada setting tambahan yang bisa dilakukan sebelum VM dijalankan. Jadi setting yang pertama, kita bisa masuk ke setting dari VM yang telah dibuat tadi, VM Windows 10. Di panel kiri kita ada beberapa pilihan. Yang pertama kita pilih submenu sistem. Di sini kita bisa setting lagi base memory atau RAM-nya yang akan digunakan itu berapa, lalu boot ordernya seperti apa, chipsetnya apa, pointing device-nya apa, hingga ke fitur-fitur lanjutan lainnya. Di sini kita juga bisa masuk ke tab prosesor. Kita bisa tentukan berapa CPU yang akan kita gunakan untuk VM ini. Di sini kita bisa tentukan prosesor atau CPU core-nya itu hingga maksimum berapa yang dimiliki oleh localhost atau laptop yang menjalankannya. Lalu di menu storage, di panel kiri storage, ini kita selanjutnya di storage ini kita bisa pilih file ISO atau file master untuk instalasi OS-nya ada di mana. Tapi sebenarnya jika kita tanpa melakukan step ini, kita juga bisa langsung start dan nanti VirtualBox juga akan menanyakan file ISO yang akan digunakan itu di mana. Kita harus memilihnya juga. Lalu setelah ada prekonfigurasi di awal tadi hingga additional settings, akhirnya VM kita sudah bisa dijalankan ya. Jadi kita tinggal masuk ke list VM-nya, lalu klik start, lalu setelah itu proses instalasi OS akan bisa dijalankan seperti biasa. Jadi bisa setelah OS ini diinstal, kita langsung bisa menggunakan OS ini di dalam VM VirtualBox yang sudah kita buat di sebelumnya. Ya, mungkin itu saja step-step bagaimana cara membuat VM Windows 10 di VirtualBox, bagaimana prekonfigurasinya dan juga hingga additional settings beberapanya. Mungkin itu dulu dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.